Perkenalkan, nama saya Deliana Aurelia dengan NIM 23018866765. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai fashion inspiration, inspirasi trans fashion dari masa ke masa yang dibawakan oleh Emran Nawawi. Tak hanya untuk melindungi diri, ternyata pakaian dapat digunakan sebagai media untuk mengekspresikan diri. Pakaian juga dapat dibedakan berdasarkan derajat seseorang, baik kaum bangsawan atau rakyat biasa. Perbedaan yang signifikan tersebut dapat dilihat dari bahan, baik material hingga desainnya. Oleh sebab itu, pakaian merupakan representasi manusia untuk mengekspresikan diri. Inspirasi merupakan hal yang berhubungan dengan tingkat kreativitas seorang dalam menciptakan suatu ide atau gagasan. Dalam dunia desain, hal tersebut tidak dapat terlepaskan. Lalu, inspirasi yang digunakan para desainer dapat terbagi sebagai berikut: historical, art, uniforms, heritage, world, architecture, nature and science, worker, sportwear, staircase, street, konsep, dan yang terakhir, color. Everybody designer. Setiap desainer memiliki ide terhadap rancangannya dalam membentuk pakaian berdasarkan bentuk tubuh seseorang. Hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan suatu pakaian berupa yang pertama yaitu research analysis. Dapat dibagi lagi menjadi 3, yaitu keterlibatan fashion. Yang pertama yaitu fashion awareness, mengenai dalam mendesain membutuhkan rasa aware terhadap sesuatu. Dan yang kedua yaitu fashion knowledge ability, mengenai desain membutuhkan kemampuan pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu fashion interest, mengenai dalam menciptakan sebuah pakaian, pembeli memiliki sebuah interest terhadap suatu gaya atau model. Yang keempat yaitu fashion interpersonal. Dan yang terakhir yaitu fashion innovationness, mengenai dalam mendesain membutuhkan inovasi dengan mengikuti perkembangan masa. B. Market level needs yang terbagi menjadi 5. Dari yang paling atas yaitu self-actualization, mengenai memperkaya pengalaman. Yang kedua yaitu ego needs, mengenai status. Yang ketiga belongingness, mengenai cinta dan pertemanan. Yang keempat yaitu safety, mengenai keamanan dan perlindungan. Dan yang terakhir paling bawah yaitu psychological, mengenai rumah dan makanan. Yang C yaitu selling strategy, dapat dibagi menjadi 5 step. Yang pertama set the goal, mengukur dan memiliki jangka waktu. Yang kedua yaitu prospecting, mengenai mengarah untuk menjual. Dan yang ketiga yaitu qualifying, mengenai harga. Yang keempat mengenai sales proses, terpercaya dan menjaga hubungan. Yang terakhir yaitu follow up, membuat list. Setelah yang pertama yaitu research and analysis, yang kedua yaitu customer behavior, yang terbagi menjadi 2. Yang A yaitu Silas of Fashion yang terbagi menjadi 4, yaitu Introduction Stage about Innovation and Race, 2. Acceptance Stage about Acceleration, General Acceptance and Decline, 3. Regression Stage about Obsolescence, 4. Comparison about Fad, Fashion, and Classic. Dan yang selanjutnya yaitu yang B, mengenai Customer Behavior as Process, mengenai sudut pandang customer, yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama masalah pra-pembelian, mengenai pemutusan dalam pemilihan produk. Yang kedua yaitu masalah pembelian, mengenai bagaimana mendapatkan produk. Dan yang ketiga mengenai masalah pasca pembelian, yaitu pressure of function. Sekian dan terima kasih.